Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional melaksanakan penyebarluasan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Sabtu 11 Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Cilangkap, Depok dan dihadiri ratusan warga serta para tokoh masyarakat setempat. Dalam pertemuan tersebut, Hasbullah Rahmat mendorong warga untuk bersama-sama menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk merealisasikan kondisi ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2021. Bang Has sapaannya mengungkapkan bahwa perda tersebut lahir dari situasi pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk melindungi warga dari sebaran virus dan penyakit seperti COVID-19 yang merupakan bencana nasional yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya aspek kesehatan, namun merambah ke aspek lainnya, khususnya perekonomian nasional. Ini perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2018. Ini filosofinya, kenapa kita rubah Perda kita Nomor 18 di tahun 2021. Latar belakangnya adalah ketika kita kena pandemi COVID, Pak. Pada saat COVID kita itu kan kalang kabut, yang positif tetap aja belanja sayur di warung, ya. Karena dia merasa nggak sakit, gejalanya kan cuma batuk doang ya kan. Nah disuruh kita pakai masker, ya kan kita nggak tertib juga gitu Pak. Ngaplas sumpah kan begitu. Nah disuruh pakai PSBB, batasan berpergian, ya ada juga yang nyeplos lewat jalur tikus ya, melawan. Jadi dasar-dasar bahwa banyak kejadian di kasus pandemi 2020, maka kita buru-buru membuat perda ini. Nah, perda ini salah satunya mengatur tentang ketertiban umum termasuk masyarakat yang dilatar belakangin kaitan dengan pandemi COVID-19. Ini kan seyogi aja kalau di RW 4 ini ada yang positif 4 orang namanya. Kan di perda ini kan diatur. Yang positif itu harus dibantu, maskernya dibantu, makannya dibantu. Jangan dibiarkan dia nyari soto keluar. Nah dia udah tahu positif di RW kita kagak bantu dia makan lah kan? Nggak mungkin dia nggak keluar Bapak, Ibu, pasti keluar nyari makan. Nah ketika dia keluar nyari makan, satu orang bisa nularin 10 orang yang ditemuin. Dari 4 jadi 40 kan? 40 tambah dikali 10 lagi, buset. Nah dasar itu kita akhirnya membuat perda ini. Diwajibkan kepada kita, tidak hanya pada pemerintah ya, walaupun Pemprov juga punya tanggung jawab, diwajibkan kepada kita untuk mengambil peran. Jika ada yang positif di lingkungan RW 4 ya kita harus membantu, paling tidak vitamin, makannya kita kasih. Makanya dulu kan ada istilah lumbung sembako ya, pada saat COVID itu kan kita siapkan. Nah, Pemprov Jawa Barat pada saat COVID itu menyiapkan anggaran 4,2 triliun. 4,2 triliun itu salah satunya adalah kita membagikan masker gratis di seluruh Jawa Barat, membantu rumah sakit seluruh Jawa Barat termasuk rumah sakit Depok itu adalah ventilator dan baju asmat itu kita drop dari provinsi. Yang paling langka itu adalah oksigen Pak, sampai kita akhirnya minta koordinasi memasok oksigen dari Guangzhou, China. Karena habis Pak oksigen. Orang udah ngap-ngapan kan butuh oksigen sama ventilator. Nah dua barang ini kan langka banget ketika itu. Maka dengan perda ini kita akhirnya punya mekanisme bagaimana menanggulangi ketika ada bencana pandemi COVID-19. Di perda ini juga kita atur bagaimana kalau ada bencana alam. Contoh, ya nauzubillah bencana kita nggak mau ada di Depok bencananya. Tapi saya kan mengirim ambulan saya kan hampir seminggu di Cianjur. Dan hampir semua mereka tidurnya di tenda. Dalam perda ini diatur Pak, kalaupun ada bencana gempa bumi sekalipun, nggak boleh diaduk satu tenda itu kumpul. Perempuan sama laki tidurnya bareng saling itu nggak bisa. Jadi di perda ini diatur bahwa ketika ada bencana musibah alam, dibangunlah sebuah tempat darurat namanya tenda, jadi dikelompokkan. Jadi perempuan ya perempuan, laki-laki laki-laki.